Volodymyr Zelensky apresiasi Jokowi, pemimpin Asia pertama ke Ukraina sejak invasi Rusia. Terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo adalah Presiden Asia pertama yang mendatangi Ukraina ketika perang antara Ukraina dan Rusia masih terus bergejolak. Presiden Joko Widodo membawa misi perdamaian, mendorong terjadinya perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Saya senang melihat bahwa Pak Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa Asia itu punya suara berbeda, independen, dan nggak bisa ditarik ke sana kemari gitu. Itu yang bagus menurut saya, ini satu menghidupkan kembali gerakan non-blok sebelum ada perang dingin. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan kunjungan Jokowi ini merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia dan Ukraina. Karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina, kata Zelensky. Дуже дякую. Шановний пане президент. Terima kasih, Yang Mulia, Шановний пане Widodo. Bapak Presiden Widodo dan delegasi, Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan media, hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Zelensky juga mengapresiasi kehadiran Jokowi sebab keberadaan dan kewenangan Jokowi dan Indonesia di mata internasional sangatlah tinggi. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN, dan tahun depan akan menjadi ketua ASEAN di tahun depan. Menurut Zelensky, kehadiran Pak Jokowi ini merupakan awal untuk memperkuat koalisi melawan perang. Selain itu, untuk mengembalikan stabilitas dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan dukungan pribadi Anda personal yang Anda di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita. Dan kita juga akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia. Dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan juga kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN, dan tahun depan akan menjadi keketuaan ASEAN tahun depan, dan saya kira kehadiran Anda merupakan awal untuk memperkuat koalisi untuk melawan perang yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara untuk mengembalikan stabilitas di dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan juga dukungan pribadi personal Anda yang ada di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita, dan apa yang Anda juga telah membantu perjuangan Indonesia, dan kita akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia, dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Presiden Zelensky, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di Kiev di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai
manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Повернули додому 144 українських воїна з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 армій, 17 прикордонників, 9 теробороновців, 1 поліцейський. Найстаршому зі звільнених 65 років, наймолодшому 19. Зокрема, додому повертається 95 захисників Азовсталі. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia.